Proyek 3 juta rumah Prabowo minim fulus dan tanpa arah kita bahas bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Pak Fahri Hamzah. Selamat malam Pak Fahri. Malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami menjelaskan Sama-sama. program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan saya juga menyapa Bang Adian Apitupulu, anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PDIP. Terima kasih Bang telah bergabung. Malam, Merdeka. Merdeka. Saya juga menyapa Pak Boni Zeminang, anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto. Selamat malam Pak Boni. Malam. Oke, ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tapi pertanyaannya saya ke Pak Fahri dulu. Progresnya sudah sampai mana Pak? Saya berterima kasih diundang karena inilah pertama saya tampil di TV untuk menjelaskan persoalan perumahan. Karena memang saya lebih banyak di dalam beberapa bulan ini, dan karena dikasih kesempatan, izinkan saya untuk sedikit membuat runut ceritanya supaya Anda sendiri nanti jangan salah paham ya. Oke. Kebetulan di sebelah saya ada Pak Boni, ini adalah anggota Satgas yang dibentuk oleh Pak Prabowo beberapa saat setelah pengumuman pemenang pemilu. Dan ketuanya Pak Hashim, yang kemudian secara intensif lebih kurang 8 bulan Pak Boni ya, berdiskusi, dan saya kebetulan juga diajak ikut di tengah jalan dan ikut meramaikanlah diskusi antara para pakar ya kan, semua stakeholder perumahan kita hadirkan dan melahirkan buku putih yang merupakan blueprint daripada pengembangan perumahan. Jadi kalau dibilang dari sisi konsep dan kesiapan, sebenarnya kementerian ini memang kementerian baru, tapi konsep kehadirannya itu betul-betul digodok dan dipersiapkan untuk menerjemahkan kalimat dari Bapak Presiden dan juga asta cita yang ditulis bahwa ini saatnya kita membangun secara serius basis bagi ekonomi kerakyatan kita di tingkat bawah, dan salah satu instrumen pentingnya itu adalah perumahan. Ya kan, kita udah tahu ada instrumen lain yang namanya makan bergizi dan sebagainya. Itu adalah instrumen-instrumen yang kita gunakan untuk melakukan adjustment terhadap begitu luasnya atau panjangnya atau jauhnya jarak kehidupan antara sekelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nah, lahirlah kementerian ini, dan kementerian ini kemudian ditugaskan untuk menerjemahkan ya, dan kita sudah cukup panjang mendiskusikannya selama 3 bulan ini, tetapi bukan cuma mendiskusikan. Kita langsung mencoba bekerja, menelusuri dan menyelesaikan problem-problem yang selama ini kita hadapi. Jadi sejauh ini sejak Oktober waktunya Pak Fahri bekerja, baru dalam proses itu dia tadi melihat apa roadmap-nya, jadi belum jalan sama sekali. Kementerian ini kan kementerian baru ya. Dulu hanya ada satu direktorat jenderal, sekarang ini menjadi satu kementerian. Pegawainya itu 5% dari seluruh pegawai di Kementerian PU. Itu memerlukan kerja-kerja organisasi ke dalam yang sangat masif gitu ya. Sehingga selain melakukan penataan kelembagaan, kami juga mulai bekerja untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Misalnya soal pertanahan, soal perizinan, dan lain-lain, itu kita coba telusuri dan kita coba selesaikan melalui 3 tahapan tentunya. Yang pertama, regulasinya kita siapkan, ya. Nanti regulasi ini tentu akan didiskusikan apabila dia level undang-undang, tentu akan dibahas dengan DPR. Tapi apabila itu adalah Kepres atau PP, itu akan nanti dibahas di internal pemerintah. Lalu apabila dia berikutnya adalah penataan kelembagaan, barulah yang ketiga adalah kita melakukan mobilisasi sumber daya, termasuk di dalamnya keuangan. Tapi kita tidak cuma diskusi, kita selesaikan ya, seperti misalnya Satgas membantu kami banyak keliling ke beberapa negara, karena beberapa negara itu begitu mendengar angka 3 juta itu tertarik, banyak sekali negara yang tertarik. Baik, saya tanya ke Pak Boni. Pak Boni, Satgas sudah terbentuk sebelum adanya kementerian yang sekarang bersama dengan Pak Fahri. Nah, dari awal munculnya impian 3 juta rumah itu sebenarnya untuk siapa? Apa sih cita-cita di balik itu? Baik, terima kasih. Sebenarnya Pak Prabowo ini dalam program ini adalah pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan melalui pembangunan rumah? Instrumennya perumahan.
Dan Pak Prabowo juga fokus bahwa karena target pemerintah adalah untuk mencapai 8%, properti ini memang diketahui oleh para pihak semua ini drive growth yang paling efektif. Jadi Pak Presiden itu keris dia. Kenapa ini nggak ada kementerian? Dan dia cita-citanya ingin mengentaskan kemiskinan. Oke. Bagaimana kita kombinasikan? Nah, Pak Presiden berangkat dari keadilan sosial sila kelima, dan dia berangkat pada pasal 33 ayat 3. Oke. Beliau juga memahami kita kekurangan dana. Tetapi apa pintu masuk secara hukumnya? Di pasal 33, kekayaan negara yang dikelola ini hasilnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Namun kita tahu, ada satu sektor seperti di BBM, itu kan mendapat per bulan kalau kita 240 liter, itu dapat Rp720.000. Subsidi dan kompensasi. Ya, Oke. secara indirect itu kan cash. Kalau kita adil, kata Pak Prabowo, barang siapa yang tidak punya mobil harus dapat dong. Oke, dan Ya, sama seperti berangkat orang dari yang nggak situ. punya rumah harus punya Berangkat rumah. dari situ. Oke. Beliau mengangkat dari keadilan sosial tadi. Terbentuklah roadmap bagaimana pengentasan kemiskinan. Oke. Sehingga apa permasalahan yang di desa? Permasalahan di desa ini kenapa tidak hadir, kata Pak Prabowo? Tidak ada kontraktor di desa karena tidak ada developer. Oke. Tidak ada Baik. developer di desa karena tidak ada bank. Kenapa tidak ada bank? Karena syarat formil untuk mendapatkan KPR itu adalah slip gaji. Oke. Oke? Masyarakat desa tidak memiliki penghasilan dari slip gaji. Dan itu yang sekarang sedang diupayakan supaya ekosistem pembangunan rumah. Dan ini Pak Prabowo memberikan satu konsep. Kalau sekarang saya keluarkan Pepres Oke. atau Kepres, berangkat dari keadilan sosial sila kelima pasal 33 ayat 3, sekarang saya berpihak kepada wong cilik nih, ya, yang tidak punya mobil, yang orang nggak punya rumah, saya bayarkan per bulan 600.000 instead of 720.000. 600.000. Berapa angka kemiskinan? 25 juta. Ayo kita mulai dari 3 juta. Oke. Ya, Baik. mulai dari angka 3 juta, 1 juta di kota, 2 juta di desa. Baik. Nah, dengan angka 600.000 itu kalau dikali 3 juta, katakan 600.000 kali 1 tahun, itu 7,2 juta. Dikali 3 juta itu 21,3. Jika 21,3 ini Pak Prabowo mengeluarkan Kepres untuk jaminan, ya, buat orang miskin tadi, negara yang bayar cicilan, bank akan hadir. Oke. Ada certainty, ada payment certainty. Oke. Kalau bank hadir, akan ada developer, akan ada kontraktor. Nah, nanti ini agak panjang nih, saya harus Nanti sebutkan. saya tertarik dengan soal pendanaan itu. Kita punya segmen tersendiri nanti Baik. Pak Boni. Sekarang Baik. saya ke Pak Dian dulu dari Komisi 5 DPR Mitra Kerja dari Pak Fahri. Ada 3 juta rumah. Sebelumnya sudah ada 1 juta rumah di era pemerintahan sebelumnya. Kalau dari Komisi 5 DPR sendiri melihat cita-cita ini gimana? Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus. Masalahnya bukan angkanya. Tapi Caranya gimana? caranya gimana? Loh, semua bisa sebutkan angka besar-besar. Itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat kita setuju. Tapi bagaimana menuju sana? Itulah. Apa sih yang membedakan antara mimpi dan cita-cita, rencana dan kerja kan? Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana dapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, nggak jadi lagi, segala macam gitu loh. Nah, dengernya tuh enak ya. 3 juta rumah buat rakyat, sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong. Ya. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat, kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Oke. Kemampuan produksi kita untuk membangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Setiap wilayah mau membangun bagaimana? Dalam pidato Pak Prabowo tadi, pesisir sekian, desa sekian, kota sekian. Oke, kota mana yang berapa? Kota pesisir mana berapa? Desa mana yang berapa? Itu kan kita butuh jelas dong. Kemarin kan sudah sempat raker ya sama Menteri ARA. Ya. Apakah tidak dijelaskan di sana pertanyaan-pertanyaan dari Enggak, Komisi menurut 5? saya gini.
dalam momen diskusi kita malam ini, uraikan dong. Oke. Raker itu kan didengar sebagai anggota DPR. Ini kan rakyat dengar. Gimana caranya? Ayo. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang apa? Kesaktian luar biasa. Dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000. Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah-olah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Oke. Itu loh. Enggak, nah maksudnya gini lah. Oke lah, rakyat mau yang kerja. Rakyat mau bukti nyata. Rakyat sudah capek dengar yang indah-indah gitu loh. Di pemilu sudah disampaikan, di pileg sudah, di pilpres sudah, di pilkada sudah. Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Oke. Angkanya bagaimana. Bagaimana lu dapatkan 300 juta meter tanah untuk membangun 3 juta rumah itu. Oke. Bisa dapat tanahnya bisa. Jangan-jangan di gunung-gunung sana. Seperti yang diberitakan di TV tadi kan disampaikan, banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak, sudah jadi nggak dipakai, aksesnya susah. Oke. Jadi gini apa? Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Oh. Jelaskan dong. Ya, saya jelaskan. Oke, baik. Saya jelaskan. Nanti dijawab. Moni jangan kemana-mana, saudara. Gembar-gembor program 3 juta rumah murah kini ditagih peta jalannya atau blueprint oleh DPR. Business Talk, segera kembali. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk, Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk, Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk, Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk, Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk, Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah.
Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk Business Talk, Selasa 14 Januari. Kita lanjutkan diskusi kita. Sebelum saya bertanya terkait dengan peta jalan yang tadi ditanyakan oleh Komisi 5, saya kembali ke Pak Fahri. Pak Fahri, yang kami dengar informasi bahwa dari program 3 juta rumah ini sudah ada 40.000 yang dibangun. Jadi boleh diklarifikasi soal itu. APBN kayaknya apakah sudah bekerja untuk itu? Itu pengembang di sebelahnya, pengembang aja tanya nanti. Tapi kan kan yang ngomong Pengembang yang bangun dia tahu tuh. Kalau saya ingin kembali sedikit pada penjelasan fakta bahwa masyarakat Indonesia dan Pak Prabowo di APEC, di G20 itu berpidato secara terang-terangan. Beliau mengatakan kita masih banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan itu angka-angka yang sering diungkap, yaitu 10% dari rakyat Indonesia mengkonsumsi kurang dari 2.100 kalori per hari per kapita. Itu artinya sekitar 29 juta orang. 29 juta orang itu kalau dikonversi dalam keluarga jadi kira-kira 6 juta keluarga. Yang 6 juta ini pasti udah nggak punya rumah nih, karena dia hidup dengan 2.100 per hari. Pak SBY dulu waktu itu mengatakan itu angka terlalu kejam, dia bilang, sehingga kemudian dikoreksi dengan angka yang disebut dengan rawan miskin. Itu 40%, artinya sekitar 120 juta. Yang kalau kita konversi kepada keluarga itu menjadi 25 juta keluarga. Inilah angka yang disebut dengan angka backlog. Angka backlog itu ada dua. Backlog itu artinya kan daftar tunggu. Pertama itu backlog memang tidak punya rumah. Yang kedua itu rumahnya tidak layak. Survei mengatakan bahwa di desa terutama itu banyak rumah yang tidak layak. Yang di desa, terutama di desa itu orang punya rumah tapi rumahnya tidak layak. Nah, yang di kota itu inilah sebenarnya wilayah yang nanti kita sekaligus kita laksanakan penataan kota, karena banyak rumah yang numpuk di pinggir kali, di pinggir pantai, ya kan, di tempat-tempat perkotaan yang rumah itu betul-betul menjadi polusi begitu. Bahkan ada studi yang mengatakan menjadi tempat sumber kriminal dan sebagainya. Mbak, bentar. Nah, itu dua tempat lu ini menjawab pertanyaan di tadi itu 40.000. Ya, kan nanti itu suruh pengembang. Udah dilempar. Kan pengembang lebih ngerti. Enggak, saya ingin melandaskan bahwa kebutuhan perumahan ini memang mengharuskan kita menempuh jalan-jalan yang mungkin tidak biasa. Karena itulah kementerian kami ini bersyukur karena ada Satgas sebelumnya yang dibentuk untuk menyusun peta jalan sebenarnya yang sudah ada. Saya kira Pak Boni nanti bisa menjelaskan. Pak Boni, di segmen ini saya benar-benar ingin concern soal peta jalan. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bang Adian, peta jalannya seperti apa? Memang ini cita-cita mulia ya, memberikan rumah kepada orang yang tidak punya rumah, apalagi berpenghasilan rendah. Tapi pertanyaannya, tanahnya gimana? Pembayaannya gimana? Jadi peta jalannya selama ini sudah ada belum sih sebenarnya dan sudah jelas gitu? Sangat ada. Saya tekankan, Pak Sangat Prabowo jelas ada. Kenapa? Dari cita-cita berangkat Pak Prabowo, beliau itu adalah ambisinya pengentasan kemiskinan. Iya, mengambil. Saya jelaskan. Saya jelaskan begini. Tanah 3 juta, kita bicara 25 juta ya. Kita mulai dari 3 juta. Ini dibagi terhadap 75.000 desa. Oke. Berapa? Satu desa 25 unit rumah. 25 unit rumah, tanya pengembang Adinda ini dari APRC, Junaidi. Satu tipe 36 membutuhkan 70 meter tanah. Artinya satu desa punya hanya dibutuhkan 3.000 meter. Nah, apa peta jalan dari pengentasan kemiskinan ini? Desentralisasi ekonomi. Pak Prabowo ini meyakinkan kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, kita ciptakan certainty. Karena konsep urbanisasi itu adalah orang mencari kepastian dari desa ke kota. Artinya nanti kalau di desa, kalau memang ada pengembang yang dilibatkan, itu pengembang yang mana yang dilibatkan? Makanya. Saya bisa potong sebentar, gini. Silakan. Yang disampaikan Pak Satgas berbeda dengan disampaikan Pak Menteri. Bedanya di mana? Pak Menteri tidak mendistribusikan per desa 27 rumah. Pak Menteri bilang tanahnya dari hasil korupsi, dari hasil ini segala macam.
Nah, jarang itu hasil-hasil korupsi yang disimpannya di desa-desa. Artinya harus ada pembelanjaan dong kalau tanah-tanah dari desa, harus ada negosiasi kalau menggunakan tanah kas desa, tanah bengkok dan sebagainya gitu loh. Ini kan dua konsep yang berbeda. Nah, ini yang saya bilang, yuk kita jujur sama rakyat. Sampai seperti yang rumah 40.000. 40.000 itu karyanya menteri sekarang atau karyanya Pak Basuki yang kemudian diterima hasilnya oleh menteri sekarang. Nah, jujur-jujur begini aja. Gini, saya tahu kondisi ekonomi kita sedang tidak bagus. Ada banyak program yang membutuhkan banyak anggaran. Oke? Rakyat tahu ekonomi sedang buruk sekarang ini. Harga barang, daya beli dan sebagainya. Yang dibutuhkan rakyat apa? Ketenangan. Ketenangan bisa didapatkan dan bagaimana? Kejujuran para pemimpinnya. Jujurlah bahwa 40.000 rumah itu bukan dibangun dari Oktober sampai sekarang, tapi diserah terimakan bulan Oktober. Baik, nanti Pak Dian bisa ditanyakan pada pengembang. Bukan. Biar saya selesaikan dulu. Bukan, maksudnya jujurlah bahwa kemudian yang Bapak sampaikan dan yang disampaikan menterinya nggak sinkron. Oke, gitu Bang loh. Adian. Baik, Lalu sebelum saya kita ke bicara siapa? sekarang kan- baik, Tadi mungkin pertanyaannya asta cita presiden dulu biar saya jelaskan supaya masyarakat bisa memahami dengan benar apa sih roadmap-nya. Kan pertanyaannya itu, peta jalan ya. Tapi yang jadi pertanyaan juga nih, tolong dijawab. Kemarin pas bertemu dengan Komisi 5 DPR, di sana didesak mana blueprintnya. Sementara tadi disampaikan oleh Pak Boni sudah ada blueprintnya. Jadi kenapa nggak dikasih? Begini, ini kan kita sedang mengawal Perpres dari presiden dapat memberikan pemerintah sebulan 600.000. Anggaran sudah kita ajukan. Itu 51,3 triliun. Buat cicilan itu 3 juta 21,3 triliun. Cicilan untuk 3 juta rumah itu. Artinya kenapa? Artinya bagaimana dengan blueprint yang belum diserahkan kepada Komisi 5? Pasti kan Satgas sudah berikan nih ke Kementerian Sudah, saya Pak rasa Fahri. dipersiapkan ya Pak Wamen ya. Tenang aja. kita satu jalan kok. Jadi begini, kita ini satu jalan. Karena Satgas lah yang melahirkan Kementerian Perumahan yang dipimpin oleh Pak Hasim, ya kan? Kita yang ada 3 permasalahan. Satu backlog yang tadi disebut Pak Wamen, ya kan? Backlog nih kenapa? Sekarang ada angka 90 juta. Bank Indonesia undang saya nanya, Pak, berapa lama backlog bisa diselesaikan? Saya bilang, wah mudah, bagi aja 9 juta bagi 200.000 per tahun kan 200.000, 45 tahun. Oke. Pertumbuhan kebutuhan rumah 5%, nggak akan selesai-selesai. Kenapa? Inilah yang Satgas menelusuri. Rupanya FLPP ini, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini, yang menerima fasilitas itu bukan pembeli rumah atau pengembang, Tapi perbankan. Yang jualan likuiditas siapa? Yang jualan likuiditas perbankan kan? Kenapa? APBN hanya sanggup memberikan 75% sebesar 200.000 unit. berarti nanti sistem ini tidak akan digunakan di 3 juta rumah. Makanya kita pecahkan masalahnya. Jadi kita Satgas membantu Kementerian Perumahan melakukan ekstra lobby dan melihat inti permasalahan. Nah, itu permasalahan Kementerian Perumahan. Ya, yang kedua, Pak Prabowo ingin mengentaskan kemiskinan yang tadi saya utarakan di awal. Ya, nah konsep Pak Prabowo ini adalah menghasilkan 5 benefit. Jadi subsidi bukan konsumtif, subsidi produktif. Oke. Nah, kenapa dia hadirkan desentralisasi ke desa? Kalau satu desa itu 25 unit rumah, ya, dan diharuskan yang membangun itu adalah siapa? Nggak boleh nih dari ketum Apersi Pak Junedi. Harus Oke, UKMKM. baik. Kalau begitu saya ke Pak Junaidi. Kalau begitu Pak Junaidi tadi dikatakan Gila. bahwa Jadi Menteri kehilangan Pertanian pekerjaan dong, Bapak. Berarti nggak dilibatkan ya sama sekali. Membangun 27 rumah per Begini, biar desa saya itu selesaikan ketutup supaya jangan fokusnya loh. sepotong-potong. Oke, Ya kan? boleh Karena dipersingkat. tadi Pak Boleh. Dian menyatakan bisa kehilangan pekerjaan. Ya, begini. Dulu kita Singkat diserang. aja, Pak. Betul, kita diserang. Beliau juga. Kenapa kami nggak boleh? Ya, Ray juga. Kenapa kami nggak boleh ke sana? Karena menarik. Ini kita bicara 300 triliun GDP. Oke. 300 triliun GDP. Oke. Saya bilang, puluhan tahun, ya, Ray menciptakan konglomerat. Ada sebut tadi nama si Aguan lah, Ciputra atau siapa, tanpa membangun satu rumah desa. Ngomong-ngomong soal aguan. Tunggu dulu. Jangan dipotong-potong ke sana. Nggak, soalnya kan kemarin kalau kita dengar Menteri Aras menyebutkan itu ada aguan. Nanti saya jelaskan itu. Kenapa mereka yang dipilih gitu maksudnya? Bukan, itu nanti saya jelaskan. Maksud saya adalah, ini kan pemikiran Pak Prabowo.
melahirkan beberapa konglomerat tanpa membangun satu rumah desa. Sekarang desa membangun rumah dan tidak akan bangun satu rumah kota. Dan saya jelaskan kepada para asosiasi kenapa Pak Prabowo melakukan ini. Kalau 300 triliun itu dibangun di desa, dia punya keuntungan 20%, desa mendapatkan 60 triliun. Oke. Nah, income per kapita itu akan menyumbang kepada income per kapita nasional. Baik. Dan setelah itu, inilah yang akan diciptakan Blue Ocean untuk menjamin para pengembang bisa shifting. Oke. Jadi boleh saya tambahkan Pak, sebentar Pak. Gini. Boleh Pak, tapi singkat aja. Ini Pak Junaidi belum ngomong sama sekali nih. Enggak, ini ancaman buat dia. Anggota dia itu ada 3.700 perusahaan ya, pengembang ya. Yang nanti akan hilang semua karena tidak lagi dipakai sebagai pengembang rumah rakyat karena dipakai UMKM di tiap desa. Oke, itu pertama kesimpulan kita, siap-siap. Nah, yang kedua, Iya. nah yang ya itu dulu lah. Oke. Nah, ini jawab dong. Iya, Dia dan tetap ini boleh membangun rumah di tapi- kota. Di kota ya, Di di kota kota dikasih yang tetap 1 juta 200.000 itu ya. jadi cukup Baik, kok. saudara ini yang akan menjawab Karena adalah gini, Pak sorry. Junaidi Abdillah. Gantian Bang Kita mau Ketua bangun rumah rakyat di desa, tapi yang diundang pengembang-pengembang besar, ada Nggak ada. Aguan, ada Nggak yang ada. berkali-kali kan. Nah ini Baik. Saya nggak bela Pak Menteri ya, saya nggak bela Pak Menteri. Cuman saya ingin meluruskan. Begini, saya bicara di CNBC begini. Boleh nggak Menteri punya program? Boleh. Oleh. Ya kan, yang nggak boleh kalau Menteri tidak menjalankan cita Presiden. Nah, sewaktu itu dia bilang ke saya, ya, dia bilang bahwa Baik. Pak Presiden mengatakan ikan itu kalau busuk palai dulu. Jadi dia bilang saya harus ngasih contoh. Saya kan mantan pengusaha, ya. Karena saya mantan pengusaha, udah saya mau menyumbangkan lahan saya 2,5 hektar yang di Tangerang itu, dan saya akan koordinir teman-teman saya untuk bersama-sama membangun dan mengisi. Dan saya akan berikan gratis, itu kriterianya dia. Baik. Jadi itu bukan dari program yang dari Satgas atau Kementerian Perumahan. Oh jadi itu bukan program pemerintah? Bukan, Itu itu kan program tanah perorangan. dia. Tanah dia. Enggak. Dia bisa menggunakan tanah siapapun termasuk tanah dia. Yang jadi pertanyaan adalah itu program pemerintah atau program perorangan? Loh, Oke, itu baik. kan program Nanti Menteri. dijawab. Menteri kan boleh bikin program. Enggak, kalau kan Menteri ceritakan bikin yang kami program, berikan adalah dari kalau Satgas, itu tunggu dulu. Ya, kalau Cita Menteri bikin Presiden program yang ya dijalankan. program pemerintah. Kenapa? Kalau Menteri yang buat program, Ya. ya program negara. Iya, Program- boleh saja. Memang dia harus bikin program kok. Ya enggak, yang 2 hektar yang segala macam itu program negara Sumbangan. di bawah naungan Satgas Bukan. atau program Bukan. orang. Bukan, itu inisiatif Pak Menteri untuk menghibahkan, memberikan contoh untuk memanggil para pengusaha lainnya untuk terpanggil. Dan sejauh ini melakukan hal udah yang sama. banyak pengusaha yang Ya terpanggil. baru beliau lah. Oke, Baru baik. Nanti beliau kita lah. lanjutkan lagi. Oke. Saudara, ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun menemui sejumlah kendala. Apalagi kalau bukan soal anggaran. Business Talk segera kembali. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk, Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk, Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk, Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun
3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk, Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk, Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dan di segmen ini dan tadi juga sudah ada sebenarnya mendengarkan perdebatan yang ada di segmen sebelumnya. Ada Pak Junaidi Abdillah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman. Terima kasih Pak telah hadir dan Mbak Titis Nurdiana, wartawan Senior Kontan. Saya langsung ke Pak Junaidi dulu sebagai pengembang nih, yang tahu betul medan di lapangan. Target pembangunan 3 juta rumah per tahun, apakah mungkin bisa direalisasikan dengan segala keterbatasan seperti anggaran yang mepet? Kalau saya tetap optimis ya 3 juta rumah. Karena optimis. Memang selama ini kita itu kan bagian kita adalah di 1 jutanya di perkotaan. Nah 2 juta ini di pedesaan dan pesisir. Cuman kita menunggu konsepnya saja seperti apa. Dan kami kan sudah dinyatakan untuk pengusaha yang di asosiasi tidak boleh ikut ke dalam di pedesaan. Ya mungkin mau membuat pengusaha-pengusaha baru di desa. Tapi kami juga tidak mau program ini gagal, sehingga kami bersiap-siap untuk membantu edukasi. Ya kan kalau membangun mungkin keahlian orang desa sudah oke. Tapi terkait agraria, terkait perbankan, terkait pembiayaan lainnya itu kan perlu juga harus belajar. Nah mungkin kami siap membantu di posisi itu. Tapi kalau memang yang disampaikan Satgas tadi, optimisnya kami hanya sekian unit di desa, saya yakin bisa. Artinya sama sekali belum ada pembangunan ya, Ya. meski di kota. Oke, tapi begini, terkait dengan kekhawatiran mungkin sebagai pengembang, ini kan proyek yang jumbo begitu ya, sangat ambisius. Biasanya dari pengembang sendiri ada kekhawatiran tersendiri nggak? Ketika misalnya kekhawatiran sebuah proyek itu mangkrak atau malah terbengkalai, karena dulu begitu kan 1 juta rumah. Jadi begini, kalau melihat tadi yang disampaikan data yang miskin di desa lebih banyak untuk rumah ya, khususnya rumah, kami itu membangun 1 unit rumah itu rata-rata 3 bulan. Kalau untuk 25 unit, saya pikir setahun itu untuk 1 desa kami bisa membangun, tapi bukan kami kan tadi ya. Ya, nggak boleh. Prinsipnya kami siap hadir memberikan edukasi untuk teman-teman yang baru. Oke, baik, saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, sekali lagi kita harus ingatkan juga kepada pemirsa bahwa penyediaan rumah bukanlah program yang baru. Kalau yang paling fresh itu tahun lalu 1 juta rumah. Masalahnya adalah ketika pun sudah berhasil dibangun, ada yang terbengkalai begitu. Karena lagi dan lagi soal jarak begitu ya. Terus waktu itu ketika diluncurkan langsung sold out. Tapi kemudian tidak ditempati. Nah, bagaimana kira-kira dari kritisnya redaksional agar jangan sampai program 3 juta rumah ini mengalami hal serupa? Ya, sebetulnya dalam reportase yang pernah kita lakukan Pak Fahri dan juga Pak Boni, dan itu benar Pak, bahwa banyak sekali rumah-rumah yang tidak terpakai. Bisa jadi memang rumah itu sudah terjual. Tapi karena jaraknya yang memang itu menjadi persoalan dengan tempat kerja masyarakat MBR yang di pabrik-pabrik, itu menjadikan rumah itu tidak terpakai. Efeknya bangunan rusak dan kemudian menimbulkan rumah mangkrak tadi. Nah ini kan sebetulnya harus segera dipecahkan. Dipecahkan sebetulnya siapa sih yang disasar? Sampai sekarang kan sebenarnya kita tahu bahwa masyarakat MBR dan miskin yang memang disasar. Nah siapa yang berhak? Ini sama sekali belum dikomunikasikan oleh pemerintah. Itu satu. Kemudian di manakah? Jangan-jangan nanti mangkrak lagi karena jarak yang jauh dengan lokasi tempat kerja misalnya. Oke lah, tadi kan dijelasin banyak, ada di desa 2 juta, di kota 1 juta. Di kota sendiri sebetulnya kita masih dibingungkan, Pak. Sinyal yang dikirimkan oleh kementerian sama pemerintah itu benar-benar masih buram.
yang tadi sebenarnya udah disebut sama Bang Adian, ada yang sudah jadi, loh kok seperti Rojonggrang itu kan, Rojonggrang 40.000 tiba-tiba jadi. Kemudian kedua, kalau di perkotaan nanti itu 1 juta, di manakah akan dibangun, harganya berapa, siapa yang berhak, ini belum sama sekali dikomunikasikan. Terus kemudian dikomunikasikan juga oleh Satgas bahwa kemarin Pak hasil oleh-oleh jalan-jalan kan Pak, ada sumbangan dari investor dari Qatar dan kemudian akan diupayakan karena kita mepet. Nah, ini nanti status rumahnya itu apakah diberikan gratis, benar-benar gratis? Karena awal-awal ketika Kementerian Perumahan diluncurkan Pak, itu kan ada statement, ada rumah gratis yang akan diberikan. Efeknya itu dahsyat loh Pak, dari pengembang. Banyak orang yang kemudian membatalkan rencana beli rumah karena mereka berharap mendapatkan rumah gratis dari pemerintah. Nah, sinyal-sinyal yang ditebar pemerintah mestinya lebih jelas dan clear kalau base-nya Pak, bahwa tadi Pak blueprint-nya itu memang sudah terkomunikasikan dengan baik. Masalahnya ini adalah belum dikomunikasikan dengan baik. Antar menteri, antar satgas itu belum satu suara Pak. Sementara saya sebenarnya kita menangkapnya publik seperti itu Pak. Karena kita kan, kok ada rumah gratis? Siapa yang berhak mendapatkan gratis? Kemudian siapa yang berhak mendapatkan subsidi? Itu kan harus dijelaskan dan dikomunikasikan supaya jelas Pak. Nah, polanya seperti apa, skema tanahnya dari mana? Sampai Bang Tanah pun sebetulnya juga belum jelas Pak. Sebelum dijawab oleh Pak Boni, saya ke Wakil Rakyat dulu yang tadi udah senyum-senyum mendengar pernyataan dari Mbak Titis tadi. Kalau dari Komisi 5 DPR sendiri bagaimana menguasai sebagai legislatif begitu ya, supaya program ini ya jangan sampai beginilah, sederhana. Hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Itu loh. Ini problem. Kenapa? Nanti akan ada rumah gratis. Lu tahu gak korbannya siapa dari omongan seperti itu? Pengembang segala macam, dibatalkan pembelian, DP ditarik, banyak sekali. Saran saya, menuju 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, seluruh menterinya terkait dalam pembicaraan kita malam ini, Menteri Perumahan ini, hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Nanti rakyat kecewa, rakyat merasa terkorbankan lagi. Termasuk misalnya siap nggak 3.700 pengusaha, pengembang perumahan rakyat ini cuma dapat 270 rumah. 200 enggak dong, 270 rumah per pengembang. Kalau dibagi rata dengan target kalian, masuk nggak hitungannya? Terkait dengan yang disampaikan Mbak tadi itu, rumah kelas apa yang mau dibangun? Jangan-jangan mereka tidak punya kemampuan membangun spek perumahan perkotaan. Itu loh. Lalu kita kasih bangun spek perkotaan, gagal lagi di desa mangkrak, di kota mangkrak. Itu loh, yang habis uang negara. Saya jawab aja biar tuntas ya. Tadi yang dikatakan betul itu concernnya. Dan Ardian juga bicara tadi, betul juga. Tapi saya ingatkan, zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Itu adalah interest yang murah. Ini pertama kali Pak Prabowo ingin memberikan rumah kepada orang yang miskin. Tapi coba diklarifikasi. Tadi dibilang gratis, tiba-tiba sekarang untuk MPR. Jangan bicara gratis dulu. Langsung aja Pak Bon. Ya, jadi yang mau diberikan oleh Pak Prabowo, kita harus memastikan postur kemiskinan ini. Kita belum ada postur kemiskinan nasional. Sehingga Pak Prabowo menginstruksikan ini kepada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko sedang membuat postur kemiskinan nasional. Jadi katakan kalau kita bilang orang miskin itu apa? Standar dia gaji pendapatan 1 juta atau tidak? Karena dia akan berhak mendapatkan. Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP. Nggak, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah itu gimana ya? Gua masih begini, kan kalau sekarang pemerintah bayarin duit, kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu. Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul gratis. Clear ya? Clear. Wow. Rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Negara mencicil. 600.000 cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2,
negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oh, Oke? Oke. Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar rupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar nih. Ya, harus dong. Kenapa? Iya dong. Dasarnya kenapa begitu? Sekarang gini, Anda aja lah. Anda nih tiap bulan terima kok 720.000 dengan kompensasi dari subsidi Petralite kok 3.000. Ya. Puluhan tahun ini. Pak Prabowo kan dari awal saya bilang dia mengangkat dari keadilan sosial, ya kan? Pintu masuknya pasal 33 ayat 3. Nah, kita punya masalah nih 25 juta. Oke, baik. Kalau Kita begitu, mau menghilangkan, menekan inflasi, kalau kemiskinan tidak ada, inflasi Baik. investasi masuk. Baik, Dan sudah clear. tunggu dulu, biar tahu nih cita-citanya. Kenapa harus ke desa? Ada 185 chain, supply chain kalau di dalam properti. Akan hadir industri di desa. Ya. Nah, ini grand design-nya, desentralisasi ekonomi. baik. Tapi ditegaskan yang gratis ini yang 2 juta di desa apa dengan 1 juta di kota? Oke, yang mana? Yang mana yang Loh, gratis? 3 juta Semua. ini, ya, yang 3 jutanya 2 free juta semua. di desa ini gratis. 2 juta, yang 1 juta? 1 juta kota? juga gratis. Oke, baik. Kalau Jadi begitu, 3 juta pakai cicilan rumah. itu 21,3. Betul, Pak Fahri. 3 juta nah ini rumah 3 itu juta. gratis. Makanya aku kasih Dibagikan dulu waktu gratis. ke Pak Saya udah Wamen. boleh jawab belum? Ada 3 juta rumah. Boleh, makanya aku mau ngasih tapi dipotong terus ini. Jadi 3 juta rumah gratis katanya. Enggak, Sementara ini kemarin harus kan ada yang mewek minta tambahan anggaran APBN. apa sih pemikiran? Uangnya dari mana Pak Fahri? 3 juta. Jadi begini, pertama Ini elegan ide sekali. atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji dan harus ditepati Ya. dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang seperti tadi di Kompas juga diulang. Dan karena itulah kemudian jalannya kita cari, ya. Dan pekerjaan kami di awal selain menimbang masukan-masukan dari masyarakat, kami sudah berdiskusi 3-4 kali dengan Kementerian Keuangan untuk mencari jalan dan mencari skema. Tentunya blueprint yang dilakukan atau yang diberikan oleh Satgas itu salah satu gagasan awal yang bisa kita bagi dalam berbagai versi. Termasuk debat terakhir itu, saya beranggapan bahwa di desa itu sebenarnya definisinya itu backlog kan. Ya. Backlog itu artinya antrian orang kalau dia tidak punya rumah atau rumahnya ingin diperbaiki. Kalau misalnya saya memperbaiki satu rumah, apakah itu tidak mengurangi backlog? Itu mengurangi backlog. Apakah itu tidak memenuhi janji presiden? Memenuhi janji presiden. Makanya salah satu debat yang saya usulkan. Ini debat ya Pak Dian, karena ini kan dokumennya belum selesai Pak Dian ya. Jadi kan ini kan naskah-naskah akademik dari aturannya kan sedang kita buat. Uangnya itu nanti kalau bisa masuk APBNP Pak Dian, teman-teman di Banggar setuju itu kan kira-kira bulan Maret. Kalau untuk rakyat nggak sulit, tapi yang jadi masalah itu adalah sebenarnya kita bangun 3 juta rumah atau renovasi rumah. Makanya ntar dulu Pak Dian, ini kan kita teorinya mesti kita dudukkan masing-masing. Kan tadi secara akademik backlog itu sama Pak Dian. Backlog itu memang ada backlog tidak punya rumah dan ada backlog rumahnya tidak layak. Nah, menyelesaikan backlog tidak punya rumah dan tidak layak rumah itu sama sebenarnya. Bukan soal definisinya, tapi negara mau membagikan 3 juta rumah gratis atau rumahnya sekian juta, Ya itulah sekian juta. definisinya. Mohon maaf Pak Dian, ini kita harus agak akademik sedikit nih. Bahwa backlog itu ada 2, backlog tidak punya dan backlog RTLH. Ini Tidak- bukan tidak soal layak. definisi. Jadi yang gratis yang akademisnya, mana? tapi Yang gratis yang mana? Enggak, itu sama-sama, ini semua harus dibereskan. Pernyataannya adalah membangun 3 juta Baik, rumah, sebentar. diuraikan 27 rumah per desa, 2 juta di kota. Ya. Tidak ada kata rutilahu, rumit, Sebentar dulu. tidak layak Oke, huni, baik. tidak ada kata renovasi Saya rumah. tambah sedikit. Ini Baik. murni membangun. Saya tambah Kita lanjutkan sedikit. nanti Saya bagaimana, tambah. Bapak? Oh masih ada? Masih ada. Prosesinya, oke. Tanpa perencanaan dan kajian yang matang, proyek mercusuar 3 juta rumah per tahun bisa jadi malah mendatangkan persoalan baru. Apa saja itu? Stop, segera kembali. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala.
Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program 3 juta rumah untuk diwujudkan? Selengkapnya dalam Big Talk Business Talk, Selasa 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran jadi kendala. Anggaran kami dari 14 jadi 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Realistiskah program itu? Baik, langsung saja Pak Fahri. Jadi sebenarnya rumah gratis itu diperuntukkan untuk backlog orang yang nggak punya rumah atau yang meninggali rumah nggak layak huni. Jadi dua-duanya harus kita selesaikan. Gratis. Ya, mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya. Misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debat ya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final. Dari Satgas belum final juga? Entar dulu. Satgas kan udah selesai. Oh, berarti hitungan Satgas nggak semata-mata sama dengan Kementerian Satgas Perumahan sudah selesai pekerjaannya. Karena mereka kan bukan lembaga yang formal. Mereka kan lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Artinya pernyataan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kementerian sudah terbentuk. Ini sebagai gagasan. Itu ekspektasi. Nah, berikutnya adalah kan kami menyelaksanakan. Kami itu ada kendala undang-undang, ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua sudah harus kita hadapi. Nah, tapi intinya adalah backlog itu semua harus kita selesaikan. Yang tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi kita harus selesaikan. Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah. Karena kalau rumah tanpa sanitasi, orang mohon maaf buang air di mana-mana, itu tetap tidak bisa dikatakan rumah. Itu satu ya. Karena itu saya termasuk lagi menghitung itu, dan saya punya usulan bagaimana soal sanitasi kita selesaikan 1 tahun. Termasuk soal uang yang dibutuhkan gitu ya. Termasuk. Nah, yang terakhir itu yang saya mau katakan gini. Pak Prabowo itu selalu mengutip Bung Karno, Pak Dian. Dia bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi ini niat Pak Prabowo 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat, dan kita sebagai anak muda kita cari jalan, kita selesaikan. Tenang aja. Saya kasih pengembang dulu. Nah, ini nggak boleh didebat sama dia, ini Soekarno. Ada rasa was-was nggak? Ini gratis katanya nih. Ini ada modal kan sebelum bangun rumah, silakan. Gratis nih katanya ini. Gratis ini tadi perlu penjelasan yang betul-betul di masyarakat bisa diterima. Saya setuju tadi kalau 2 juta rumah untuk masyarakat desa itu gratis. Tapi yang 1 juta rumah ini harus sudah soalnya Anda bangun di kota ya kan. Kalau desa bukan Anda yang bangun. Saya yakin yang 1 juta ini nggak bagian dari dia lagi ngitung margin. Nah, itu gimana kalau dibilang gratis? Ada rasa was-was atau mau mundur saja dari proyek ini? Enggak. Jadi begini, kalau saya perhatikan tadi Pak Boni menyampaikan itu mungkin agak klise dikit ya kalau 3 juta itu semuanya ya. Setahu saya Pak Boni sering bicara ke saya 2 juta rumah untuk pedesaan itu yang gratis, yang angsuran 600. Ya kalau untuk yang kita sebenarnya tetap berjalan seperti biasa melalui program FLPP. Ini artinya belum clear, masih disusun. Mbak Titis, alih fungsi lahan juga harus dipikirkan. Jangan sampai 3 juta rumah per tahun. Ya, optimis boleh, tapi lihat juga kondisi lapangan itu. Singkat saja gimana realitasnya. Jangan sampai kita sembarangan begitu untuk melakukan alih fungsi lahan. Sebetulnya kalau dari Pak mewakili publik Pak ya, kita tuh butuh kejelasan Pak. Yang clear, yang satu suara, itulah yang ditunggu. Karena namanya kejelasan, baik itu kejelasan hukum, kejelasan mention yang dilakukan arahan yang dilakukan oleh pemerintah, itulah yang jadi patokan, Pak. Jangan satu orang ngomong A, B, C, D, padahal itu atas nama pemerintah semua, Pak. Nah, itu kan membingungkan, baik itu untuk dunia usaha maupun buat masyarakat.
yang tadi sebenarnya kita inginkan adalah itu Pak. Begitu jelas, maka masyarakat itu nanti akan mengikuti Pak, mengikuti apa sih pemerintah seperti apa, dan mereka bisa berharap lebih banyak dan kemudian menggantungkan kepada negara bahwa negara itu hadir memang untuk masyarakat kita, untuk Bang rakyat Adian, kita. masih disusun katanya, jadi artinya suara Satgas tadi tidak mewakili sepenuhnya apa yang akan disusun oleh Jadi regulator. dia Jadi tidak ekspektasi mewakili, Komisi 5 apa untuk blueprintnya? Mau apa aja? Enggak gini. Singkat aja, Bang. Yang disampaikan Satgas tadi bisa dipegang sebagai sebuah kebenaran, tidak mewakili apa yang diinginkan oleh negara. Silakan Jadi dijawab. begini, jadi gini, nggak saya Silakan. jelaskan ya. Satgas itu dibentuk sebelum pembentukan kementerian. Biar tidak terjadi kepanikan di luar. Sebentar, gini. Oke. Ini yang ketika ini tayang jam 10 malam. Baik. Oke. Pengembang panik. Yang sudah bangun rumah panik. Kenapa akan didistribusikan 2 juta rumah gratis oleh negara? Saya jelaskan. Itu akan mengacaukan Siapa yang mau ekonomi kita. jelaskan? Saya jelaskan. Oke. Begini. Singkat aja, Pak Jadi Boni. pengembang tidak akan panik, Pak Dian. Oke. Karena selama kami 8 Baik. bulan, kami itu ekosistem kami kumpulkan, Baik. kami sosialisasikan. Kami Oke, artinya, jelaskan. maaf, artinya 3 juta rumah ini gratis. Ya, saya Kata katakan Satgas. dulu ya. Kata Satgas, 3 kan? juta, dengar dulu. 3 juta gratis ya buat Kita rakyat usulkan 3 juta kenapa? Ya, 3 juta gratis untuk pengentasan kemiskinan. Diusulkan, Tunggu dulu. oke. Dasarnya Pak Prabowo heading to 8%. Dengan 3 juta, maka kan saya mau sebutkan 5 benefit subsidi produktif. Jika pemerintah memberikan kepastian 21,3 triliun, akan tercipta GDP 300 triliun. Betul. Tunggu dulu, UMKM yang bangun, akan ada 60 triliun. Akan ada pengurangan angka kemiskinan dengan Biarlah Itu dampak kalau sudah biarlah terbangun. itu buat Proses kalian. kesana gimana? Bukan kira-kira? sobat kalian atau apa? Enggak, yang rakyat ingin tahu jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu, 3 belum juta jadi keputusan. 3 juta kita usulkan. Ini kan sedang dipelajari di DJA, DJKN, di Kementerian Keuangan. Berapa yang disetujui? Kalau disetujui oke. katakan 2 juta, dia 2 juta. 2 juta itu gratis. Oke. Gratis. Pasti. Baik. Pasti itu. Begitu Pak Wari. Ya nanti kita lihatlah. Baik, kalau begitu saya kan simpulkan belum final. program Gratis 3 itu. juta rumah Maaf, belum tentu gratis, cuma diusulkan. Masih panjang kalau kita bahas, Pak. Bukan. Ini Maksudnya jadi gratis sebenarnya ini mewakili jangan ada negara konotasi ini. lain ya. Oke, iya. Pembawa Nanti akan acara apa persepsinya. Satgas nih? Baik, Ada durasi kita sudah persepsinya habis. nanti para pengembang. Oke. Gratis itu adalah yang berhak menerima orang miskin. Baik. Jangan akhirnya interest pengembang beda nih. Oke. Oke, bagi-bagiin rumah, akhirnya orang nggak ada yang mau beli rumah pada Oke. pengembang. Baik, Adalah di desa yang tidak dimasukkan kepada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kapan ketemu lagi sama Komisi 5 di DPR bahas ini? Ketok palu Kita biar tunggu enggak undangan bingungin. DPR. Oke. Ya, kita pindahkan. Tanggal berapa, Bang? Kita tinggal. Undang kapan? Tanggal berapa sekarang? Yang harus rakyat dengar bukan jadwal rapatnya. Tapi 3 juta rumah gratis ini lah, tapi kepastiannya. melalui rapat tanggal berapa? Enggak dong, ini sudah mewakili negara. Tenang aja. Betul, itu kan program pengentasan. Oke, Gratis baik. ya? Saya tutup Gratis diskusi ya? ini, Saudara. Yakin Terima ya? kasih Yakin. untuk semua narasumber saya, Pak Fahri Hamzah, Pak Boni, Pak Adian, Definisi Pak Junaidi, gratisnya Pak belum. Titis. Iya, makanya. Terima kasih. Dengan demikian saya masih serta Regan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.